Saya Tina dari Litbang Kompas yang nanti akan memandu diskusi kita mungkin 1,5 sampai 2 jam ke depan ya. Semoga masih semangat Bapak Ibu. Masih ya, tadi sudah dibuka dengan makan siang bersama. Makan siangnya pun sambil tari-tarian, sambil nyanyi-nyanyi, jadi semoga semangatnya masih begitu. Oke, saya izin duduk di depan dan Bapak Ibu tadi seperti sudah disampaikan ya, kita akan banyak membahas atau membedah mungkin buku yang sudah ditulis oleh Pak Manerep dan juga tadi Pak Albert Wijaya yang sudah juga menyampaikan ulasannya singkat dari US ya, tapi memang tidak bisa bergabung secara online karena kita beda waktu begitu. Tapi tadi dari paparan singkatnya juga sudah disampaikan. Dan tadi juga sudah disampaikan juga saya tidak sendiri tentu karena yang kita tunggu-tunggu sudah ada Pak Manerep yang sudah hadir juga dan juga bersama dengan para narasumber lainnya yang nanti juga akan membedah buku kita secara lebih detail begitu ya, dari sisi praktisinya seperti apa, kemudian dari sisi akademisinya seperti apa. Dan supaya tidak berlama-lama, saya mau panggil narasumber kita satu persatu, mungkin dimulai dari Pak Manerep, tapi sebelumnya Bapak-bapak izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan. Mungkin di sini tadi semua sudah kenal ya karena keluarga, kerabat, dan tentu sudah mengenal, tetapi saya mau izin bacakan sedikit profil dari para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Pak Manerep ini merupakan dosen manajemen strategis di FEB UI ya Pak ya, dan dari 2009 beliau meraih gelar doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selain menjadi dosen di UI, beliau juga menjabat sebagai aktif sebagai dosen di ITPLN sejak tahun 2010 dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Sumber Daya Energi. Dan selain itu, beliau juga menjabat saat ini sebagai penasehat komisaris utama NT Corporation atau NT Corp dan juga ketua Dewan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Non-Mention di Medan dan juga Pematang Siantar, dan juga dosen pasca sarjana dan magister manajemen strategis di tadi FEB UI. Dan beliau ini adalah buku ke-10 ya Pak ya, sangat produktif sekali, menulis dari tahun 2009. Dan fun fact-nya, selain menulis tentang entrepreneur, kemudian inovasi, justru buku pertama yang beliau tulis adalah tentang diving ya Pak ya. Ternyata Bapak ini suka diving begitu. Tapi kita tidak bahas divingnya hari ini ya Pak ya, kita mau bahas soal entrepreneur dan inovasi. Baik, tanpa berlama-lama kita mau undang Bapak Manerep, mohon kami bisa bergabung di sini. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Silahkan Pak, boleh bebas mau dimanapun. Ya, terima kasih Pak Manerep, sekali lagi selamat ya Pak ya atas bukunya. Ini masih baru mau dibedah buku yang ke-10, tapi kita mau tagih buku berikutnya. Oke, Pak, kita tidak hanya berdua saja, sudah ada bersama dengan kita juga para narasumber yang lain. Saya juga mau undang satu persatu, ada juga sudah bersama dengan kita Bapak Sri Bramantoro Abdi Negoro. Beliau merupakan akademisi dan juga praktisi di bidang manajemen, khususnya dalam bidang strategi, inovasi, dan juga pemasaran. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputy Head of Management Doctoral Program di BINUS Business School, kemudian juga fokus penelitian beliau itu mencakup manajemen strategis, kewirausahaan, inovasi, dan pemasaran. Jadi memang kita datangkan narasumber yang sesuai dengan topiknya, pakar di bidangnya begitu ya. Beliau juga melakukan beberapa penelitian dan aktif menulis di artikel atau opini analisis di berbagai platform, salah satunya juga di Kompas ID, dan juga membahas beberapa topik seperti transformasi model bisnis dan juga strategi pemasaran politik. Nah, baiklah, kami undang juga Bapak Bram untuk bisa bergabung. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Kita undang Bapak Bram untuk bergabung bersama dengan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Bram sudah turut hadir siang hari ini. Kita juga mau undang yang lain, ada Bapak Insinyur Helman Sembiring. Beliau merupakan profesional senior di bidang manajemen dan logistik yang saat ini menjabat sebagai komisaris di PT Sinar Baru Logistik, perusahaan yang bergerak di bidang sektor angkutan multimoda. Dan saat ini beliau juga berperan sebagai business advisor di DKD Container, dan beliau juga aktif sebagai pengurus di Yayasan PPM Management, lembaga yang menaungi PPM School of Management.
Di bidang kesejahteraan dan juga tata kelola organisasi, beliau ini dipercaya sebagai pengawas dana pensiun PGI, sebuah lembaga pensiun milik Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan beliau juga menjabat sebagai pembina di Indonesian Institute for Corporate Directorship, kemudian organisasi yang fokus pada peningkatan praktik good corporate di Indonesia. Peran-peran tersebut menunjukkan bahwa beliau berkomitmen ya pada kemajuan logistik di tanah air. Kami juga undang Bapak Helman untuk bergabung dengan kita. Mari Bapak, kita beri tepuk tangan untuk Pak Helman. Terima kasih Bapak. Boleh bebas di mana saja. Ya, jadi nanti narasumber yang satu, punten Pak, tinggal satu sisa kursi yang tersisa, jadi udah gak bisa milih lagi. Yang terakhir adalah Pak Elmamber Sinaga. Beliau adalah seorang profesional di bidang perbankan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri Taspen sejak tahun 2021 bulan Januari. Dan sebelum menjabat di posisi tersebut, beliau juga memiliki pengalaman panjang di Bank Mandiri, termasuk sebagai Senior Vice President, Group Head Accounting, and Group Head Strategy and Performance Management. Terima kasih Pak Elmamber, boleh bergabung dengan kami. Kita beri tepuk tangan Bapak. Ya. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita semuanya. Sudah sore ternyata ya Pak ya. Dan puji Tuhannya hari ini tidak hujan, pas jam 3 tidak hujan, jadi semua bisa hadir. Kita lihat antusiasmenya. Saya yakin Bapak-bapak juga antusias kan datang di sini, sangat dilihat sangat gembira begitu ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, sebelum kita mulai diskusi sore hari ini, untuk Bapak Ibu yang membawa handphone, pasti semua bawa lah ya, boleh di silent supaya sepanjang diskusi nanti bisa lebih kondusif begitu ya. Dan nanti juga Bapak Ibu kita akan berdiskusi, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah membaca buku atau mungkin juga belum, itu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya nanti, tentu pertanyaan yang sesuai dengan topik yang sudah kita siapkan sore hari ini terkait dengan kewirausahaan dan inovasi begitu ya. Nanti kita beri mungkin 5 atau 6 penanya begitu. Tapi sebelum sampai ke situ, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Helman, Pak Elmamber, kemudian Pak Bram, dan juga tentu Pak Manarep. Tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa hal ya, meskipun tadi dipotong ya Pak, materinya masih panjang, tetapi memang kita terbatas oleh waktu. Di sini kita akan mendiskusikan mungkin nanti hal-hal yang tadi belum tersampaikan, boleh Bapak sampaikan di sini. Kalau tadi Pak Manarep sudah menyampaikan bahwa apa sih alasan dibalik membuat buku ini, ada keresahan bahwa kewirausahaan itu menjadi sebuah hal yang sebenarnya itu bisa menjadi pilar dalam perekonomian sebuah bangsa, dalam konteks ini Indonesia begitu ya. Tadi juga sudah disinggung sama Bang Bonar bahwa wah itu salah satu mungkin hal yang membuat bagaimana entrepreneur di Indonesia cukup tersendat begitu ya. Tapi kalau dari pandangan Pak Manarep, apakah hanya tadi terkait mental, yang karena kalau di dalam buku juga dituliskan, Bapak tuliskan, Asia ini adalah salah satu region yang dia cukup menjanjikan untuk sebuah inovasi, karena secara populasi besar, kemudian dari hal sumber daya juga besar, tetapi mungkin dalam hal inovasi atau entrepreneur kita cukup kalah dengan negara-negara di barat. Apa Pak sebenarnya yang melatar belakangi itu dari temuan Bapak sejauh ini? Mungkin itu untuk membuka diskusi kita. Terima kasih ini Pak. Jadi boleh dibilang di buku yang kami tulis itu, inovasi di Asia itu relatif sebetulnya sedikit ya dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Itu satu ya. Mengapa itu terjadi? Memang ini tentunya ada kaitannya kepada masalah tadi disampaikan knowledge. Ya. Knowledge ini sebetulnya basis ya daripada inovasi. Tidak ada knowledge, ya, berarti inovasi akan tidak ada. Sederhana sebetulnya. Saya orang listrik, berkebunan juga sama Bang Ente ya. Nggak mungkin saya berinovasi di rumah sakit, karena nggak ada pengetahuan saya di rumah sakit.
Nggak mungkin saya berinovasi misalnya di bank, karena saya nggak punya pengetahuan di bank. Itu satu. Jadi memang boleh dikatakan inovasi ini ada kalau orang-orang kita itu sudah punya knowledge yang bagus dia. Tentunya ada pertanyaan. Ya. Kawan saya tidak sekolah tapi bisa berinovasi. Oke, betul. Karena memang apa? Sumber knowledge itu sendiri, pengetahuan itu bukan hanya dari sekolah, pengalaman kerja yang sudah berulang-ulang dilakukan, ya. Kemudian dari sekolah, ya. Kemudian dari berbagai sharing misalnya gitu, ya. Seperti Thomas Alva Edison membuat inovasi bola lampu listrik, ya. Dia dari pengalaman dia, katanya berapa? 10.000 kali ya. Itu katanya dia 10.000 kali lakukan itu, 99.000 sekian itu gagal. Itu membuat knowledge-nya bertambah terus. Itu satu ya. Karena memang boleh dikatakan bahwa di Asia ini masalah knowledge ini relatif masih sedikit kita tertinggal. Bukan saya bilang tertinggal ya, sedikit kita tertinggal dibanding negara-negara Eropa maupun Amerika. Itu satu. Poin yang kedua, di Asia ini kita belum menghargai daripada hak-hak paten. Itu dia satu. Masih banyak ciplak dan lain sebagainya. Sehingga saya misalnya menulis buku saat ini, mungkin kalau saya di Amerika di apa ini sudah kaya raya saya. Karena sudah menulis buku. Rata-rata penulis buku yang ada di Amerika, di Eropa itu kaya raya. Karena memang dibayar dia benar sesuai dengan kreasi dia itu. Di Asia, saya beberapa kali menulis buku di Shopee sudah ada yang ciplakan dijual. Oh iya betul. Habis buku saya dijual itu digital transformation, tetapi entah siapa masukkan di copy ulang lagi dijual di Shopee. Mau apa saya? Nggak bisa. Itu satu. Jadi banyak hal ya. Yang ketiga itu tadi, entrepreneur kita itu yang masih sedikit, masih kurang. Kalau banyak entrepreneur sudah digali ini terus ya, kawan-kawan kita yang muda-muda ini menjadi entrepreneur, pastilah inovasi itu akan bagus ya. Karena apa? Ini tadi belum saya sampaikan ini. Entrepreneur itu, usahaan itu, toolsnya, alatnya itu adalah inovasi. Ya. Jadi inovasi ini adalah sebenarnya alat, sama seperti pulpen, sama seperti HP, tidak menjadi apa-apa dia kalau tidak digerakkan oleh seorang entrepreneur, orang yang punya jiwa berwira swasta. Itu kita yang kurang itu. Cerita adik Bonar tadi udah benar, kita belum berani ngambil risiko ya, jual rumah dulu ya, tunggu dulu, jangan kayak gitu. Beliau ini pun keluar dari pegawai negeri pun dilarang oleh istrinya. Cuma karena diam-diam dia keluar udah. Jadi dia menjadi entrepreneur ya. Jadi kita memang belum masuk ke sana. Jadi banyak hal sebetulnya, tetapi saya yakin ya dengan kita berdiskusi banyak ya, bahwa menciptakan entrepreneur yang banyak di sebuah negara, kita harus beri keyakinan itulah yang membangun negara ini ya. Bukan menjadi pegawai negeri, bukan ya, tetapi menciptakan lapangan kerja. Saya pikir itu dulu ya. Itulah, yang lain itu nggak dapat nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manerep. Tadi saya mau ada pertanyaan lagi, tapi kita beri kesempatan dulu untuk yang lain. Mungkin saya mau beralih dulu ke Pak Helman ya. Iya, Pak, ini kan tadi secara konsep sudah dipaparkan oleh Pak Manerep begitu ya. Kalau Pak Helman ini kan di prakteknya terutama di logistik begitu ya. Sejauh pengalaman Bapak memimpin dan mendampingi mungkin berbagai organisasi, seperti apa Pak hubungan antara strategi bisnis dan juga kemampuan berinovasi yang tepat sejauh ini dari pengalaman Bapak secara prakteknya begitu? Halo? 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 Iya, kalau mic-nya MC pasti bagus. Udah pasti ya kan Pak? Jadi sebelum saya jawab gini, ketika Pak Manerep, bukan Manerep ya, Manerep. Saya Jawa soalnya. Oh gitu. Logat Bataknya belum kena ya Pak ya? Jadi begitu tadi kalian bilang Manerep, agak pusing saya. Kapan ganti nama ini saya pikirkan? Punten Bapak, jadi
Ya. Manerep Pasar Ibu. Bapak Manerep. Saya pun Helman, bukan Helman gitu ya. Oke, jadi begitu dikasih bukunya tebal itu, wah, satu saya bilang Pasar Ibu. Ini penulisnya dua doktor PhD. Kemudian apa namanya ini hari ini? Narasumbernya juga dokter juga dia. Dia MM-nya dari PPM sama dengan saya. Tapi udah dokter dan dia mendoktorkan Tampu Bolon. Tampu Bolon itu di pembinaan itu. Jadi saya bilang gimana nih, Sinaga dengan Sembiring bisa bahagia nih saya bilang kan. Enggak lah bang, abang kan praktisi, kalau kami kan konsep katanya. Oke, kalau gitu jangan dibenturkan saya bilang. Kalau saya berbicara konsep, nggak mungkin lah saya lawan orang ini. Itu durhaka itu. Tapi kalau bicara praktisi, ya memang kami dengan Sinaga. Apalagi Sinaga sekarang dirut gitu kan, lagi panas itu. Jadi begitu saya baca bukunya, kalau istilahnya, maaf ya, karena di kita Muslim ada Kristen, di Alkitab itu Kejadian 1 ayat 1 gitu ya. Saya baca ini bab 1 halaman 1. Pasar Ibu. Langgengnya kompetitif advantage karena adanya knowledge. Itu pertama itu. Artinya kalau nggak ada knowledge maka competitive advantage nggak bakal ada. Baru yang kedua, tanpa kehadiran knowledge mustahil tercipta inovasi. Itu bab 1 ayat 1 Bu. Dan itu intinya. Kalau di Alkitab itu Kejadian 1 ayat 1 itu pada mulanya ya kan. Jadi artinya di sini nomor 1 bahwa harus ada knowledge, nomor 2 harus inovasi. Itu yang saya tangkap ini. Jadi memang udah dijelaskan tadi semua. Baru berikutnya juga disebut di sini yang agak susah saya lihat Pasar Ibu. Kata knowledge itu ditentukan oleh sinergi antara unit-unit yang ada di organisasi, organization integration. Prasyaratnya adalah sharing pengetahuan. Jadi mungkin itu juga salah satu bahwa di perusahaan-perusahaan tidak banyak menghasilkan inovasi karena knowledge antara satu orang dengan yang lain itu tidak terintegrasi. Malah banyak di kita ini kalau nggak ditegaskan, lalu nggak diatur sama pimpinan, ibu manajer A, saya manajer B, ini manajer C, kita merasa bersaing. Itu namanya silo-silo. Jadi ibu jago di bidang ibu, saya jago di bidang saya, dia jago, nggak bisa. Jadi mesti namanya sini ada in organization integration. Kalau itu terjadi, maka kita semua menjadi bersatu, pengetahuan kita pun bertambah, barulah kita menuju ke inovasi. Ini halaman 1 bab 1, makanya saya tertarik. Baru dibilang pembelajaran knowledge tadi pasti memperluas, memperbanyak, memperkaya kompetensi orang-orang di perusahaan dan juga proses. Jadi kalau kompetensi orang-orang di perusahaan bagus, proses itu sudah dipahami, ya memang udah dunia milik kita itu istilahnya. Jadi yang salah satu tadi memang jiwa kita tidak berani untuk jadi istilahnya entrepreneur, takut menempatkan equity, takut mengagungkan rumah, tapi juga di perusahaan main sendiri semua Bu. Jarang perusahaan itu namanya tadi di sini organization integration. Jadi nomor 1 dulu di halaman 1 ini aja Pasar Ibu. Kalau siapa yang nggak baca, tidak beli, padahal dia dosen, dia itu manajer, apalagi dia itu direktur, udah salah lah kita gitu. Ini bukan promosi nih. Jadi saran saya, ini intinya ini sederhana. Kalau kita ulang-ulang menjadi pegangan dan kita mau, pimpinan mau, umpamanya lah, ini ada salah satu Ibu Dita ini. Ibu Dita ini direktur di PPM, ikut dia nih Ibu ini. Nah, di bawahnya itu ada konsultan, di bawahnya itu ada assessment, di bawahnya itu ada in-house training. Kalau dia tidak bikin organisasi integration antara yang ketiga ini, bahwa ketiganya ini menjadi mampu, ketiganya ini menjadi kompeten, tidak akan ada Bu inovasi-inovasi di PPM manajemen. Ini menurut buku ini. Oke. Nah begitu juga Pak Mah ini dekan STM PPM pun datang Pasar Ibu. Dia bilang kalau dari UI 22 itu pasti hebat. Satu di Jakarta, satu di California.
Nah, jadi datang dia, bisa datang Pak. Saya tanya Pak 1000, bisa. Nah, jadi Pak Mahe pun bawahannya ada wakil ketua 1, ada wakil ketua 2, mungkin ada wakil ketua 3. Urusan akademis, urusan bisnis, dan satu lagi urusan kemahasiswaan. Kalau yang 3 ini tidak dibikin menjadi setara pengetahuannya Pak, melalui organisasi integration, nggak bakalan di sekolah bisnis Bapak itu terjadi inovasi-inovasi. Ini kata buku ini. Besok kita bicarakan di sana. Kalau Bapak harus beli nih. Jangan free. Kalau free kita nggak merasa berharga Pak. Malah sampai di rumah kita simpan aja di file. Tapi kalau bayar kita merasa harus bayar. Nah, Ibu Dita pun harus beli nih Bu, supaya bertanggung jawab untuk membaca. Oke, sekarang pertanyaan Ibu tadi. Karena bab 1 sudah selesai, dunia ini pada mulanya adalah gelap, menjadi terang karena firman, katanya kan gitu. Lalu pertanyaan Ibu tadi begini yang saya tangkap. Ini saya memang karena 3 dokter, hati-hati, saya catat ini. Hancur nanti kami yang master ini kan Pak. Well prepare banget ini Bapak. Ya nggak mau kami hancur. Jadi antara perusahaan yang berorientasi inovasi tadi itu bagaimana antara strategi dengan inovasi, kan begitu tadi. Nah, yang saya tangkap begini, perusahaan itu atau strategi perusahaan itu awalnya harus berorientasi inovasi. Kalau orientasinya ke inovasi, kapan pun nggak jadi. Sama dengan kita ini, kita harus berorientasi masuk perusahaan dalam 4-5 tahun jadi manajer. Kalau nggak ada cita-cita, nggak bakal kapan pun. Ini Pak Tobing ini, dia kan jenderal ini. Kalau dia nggak punya cita-cita, suatu saat pada usia sekian jadi jenderal, nggak bakalan Pak. Setuju Pak? Bapak termasuk cepat jadi jenderal itu. Kenapa? Bukan karena kehebatan dia, tapi karena motivasi dia, kemauan dia. Nah, jadi begitu juga perusahaan itu mesti punya orientasi inovasi. Itu nomor 1 dulu. Siapa yang menyebabkan orientasi ini? Pimpinan. Itu kata Pak 1000 tadi, pimpinan yang bukan manajer, pimpinan yang punya entrepreneurship. Nah, jadi memang kami bertiga ini, mana tadi apa tadi? Sargi, Pak 1000, Sembiring, sama Tampu Bolon, kami bertiga dari dulu, dari tingkat 1. Tapi jujur aja, yang paling tinggi entrepreneurship-nya saya akui, Tampu Bolon. Iya, kita mesti jujur kan. Yang paling tinggi IQ-nya, cepat belajar, Pak 1000 jadi dokter dia, dosen dia, pembina dia, pembimbing dia. Kalau saya tengah-tengah. Dua-duanya artinya Pak? Enggak, tidak setinggi mereka. Sehingga saya bukan entrepreneur, saya intrapreneur. Nah, nanti diterangkan sama beliau ini. Jadi saya di perusahaan Samudra itu udah banyak anak-anak yang saya bikin, anak perusahaan. Tapi uang perusahaan. Kalau uang kami diagunkan rumah, itu nyonya rumah nggak mau. Sama dengan cerita yang tadi. Wah, nanti kalau ada apa-apa kita nggak punya rumah, katanya kan gitu. Ya udahlah, jadi karyawan aja, jadi manajer aja gitu. Nah, tapi karena perusahaan merasa ada bakat saya, maka diberinya modal, diberi kesempatan untuk investasi menjadi intrapreneur. Itu ada pelabuhan di Samarinda, ada pelabuhan di Priok, dan sebagainya, itu termasuk saya yang bangun. Kenapa bisa entrepreneur? Karena ya bukan muji Pak 1000, ada bakat lah. Tapi tidak sehebat Tampu Bolon gitu aja kan. Ya Tampu Bolon macam-macam lah, gedungnya 31 tingkat. Kita rumah kita 2 tingkat udah happy. Dengar dulu, mau telepon lagi. Kami punya rumah 2 tingkat mewah, udah happy. Tampu Bolon baru-baru ini kita ke sana ada acara 31 tingkat. Oh, 37. Dikoreksi malah. Jangan dikurangi. Dan seperti hotel mulia lagi mewahnya kan. Oke, jadi itu tadi Bu. Jadi mesti ada di situ orientasi inovasi. Siapa yang buat ada orientasi? Pimpinannya. Pimpinan yang bagaimana? Pimpinan yang punya entrepreneurship. Kalau nggak punya, goodbye, nggak bakalan. Paling hanya kita ini, cek itu, cek ini, cek. Udahlah, tambah tahunnya nggak ada inovasi-inovasi. Nah, itu. Jadi antara strategi, kemudian orientasi, dan pimpinan, dan apa namanya tadi ya,
knowledge itu betul-betul seiring sejalan. Nah, baru pimpinan itu apa yang dikerjakan? Dia membuat inisiatif-inisiatif. Apa dia bikin inisiatif supaya orang-orang dia ini tadi bergerak bersama-sama menuju organisasi yang inovatif. Sama dengan kita ini, apapun agama kita berusaha bergerak bersama-sama menuju sorga. Beda agama pun kita menuju sorga. Iya kan Purba? Iya. Kalau nggak ada cita-cita, nggak bakalan ke sorga. Oke. Jadi itu tadilah. Jadi kuncinya adalah pimpinannya, strateginya, orientasinya, dan inisiatif-inisiatifnya sehingga tercapailah itu inovasi. Terima kasih Pak. Ini seperti sudah merangkum isi bukunya karena memang isi bukunya isinya itu. Tapi tadi menarik sebenarnya Bapak karena ketika tadi dibuka dengan sharing knowledge itu ada juga di buku Bapak. Tapi sebenarnya terkait dengan sharing knowledge itu sendiri ternyata memunculkan dilema kalau dari pandangan Pak saya panggilnya Pak Pasaribu aja deh kayaknya ya biar aman ya. Dari Pak Pasaribu juga menuliskan dalam bukunya kan ternyata sharing knowledge ini sendiri juga jadi dilema karena tidak ada sharing knowledge tadi tidak membangun inovasi-inovasi karena lalu antar unit mungkin bisa bertentangan. Tetapi ketika sharing knowledge sendiri bisa mungkin kalau disebutkan dalam buku bocor. Nah itu dilema yang seperti itu kira-kira bagaimana? Ya boleh Pak Pasaribu yang akan menjawab. Jadi kita ini sebetulnya dalam hal sharing knowledge ini tidak semua orang bisa menerima ini. Selalu ada tadi sekat-sekatnya itu. Bayangkan ada satu kantor ada pun minta data kita itu dikasih. Ini kami punya ini seksi ini, nggak boleh. Nah, itu tadi pimpinan yang harus membuat itu sekat-sekat itu harus diruntuhkan itu. Tidak boleh ada itu. Karena manusia ini biasanya celit. Orang Medan bilang celit dia. Celit dia. Celit itu apa Bapak? Pelit. Oh pelit. Oke. Celit, pelit gitu kira-kira. Ini saya punya ini. Jangan nggak orang lain nggak boleh punya ini. Pasti begitu. Itulah knowledge itu sebetulnya. Atau padahal knowledge itu kalau dibagi menjadi bertambah banyak dari kita. Betul sih. Beda dengan uang. Kalau uang kita bagi habis kita punya. Kalau knowledge begitu kita bagi ke orang kita akan bertambah knowledge kita. Cuma mental, mindsetnya orang berbagi itu yang perlu pimpinan yang harus merubah. Bahwa kita ini kalau dia hanya bicara sendiri-sendiri tidak ada integrasi, ya percuma dia punya knowledge kalau tidak digunakan oleh orang lain. Percuma ya. Knowledge inilah sebenarnya harus di-share di semua unit-unit. Ada yang berhasil satu tempat, di-share ini ke tempat-tempat lain dia ya. Di tempat kita biasanya belum seperti itu. Belum ya, masih harus dibangun ya. Harus dibangun. Artinya tadi sharing knowledge sendiri dimaksudkan untuk supaya ada inovasi-inovasi. Betul, ada pengetahuan. Iya, atau mungkin bahkan untuk sharing knowledge-nya juga diperlukan inovasi untuk cara sharing knowledge-nya ya Pak ya. Itu banyak cara. Ya, oke. Kami kira itu ya. Oke. Ya. Baik. Oke, kita mungkin akan sambung dulu ya ke pembicara yang lain. Saya mungkin mau ke Pak Elmambir dulu. Ini benar nggak pronunciation-nya Pak? Bilang ya Pak Elmambir benar ya kalau? Oh ya bukan. Pak Sinaga deh kalau gitu yang aman ya. Oke. Karena tadi sama dari Pak Sembiring, saya jadi nyebutnya marga aman ya Pak ya? Oke. Apa tadi dari sisi praktisinya, Pak Sinaga ini juga kan dari sisi praktisinya ya di perbankan. Nah, kalau tadi Pak Helman dari sisi logistik, kalau Pak Elmambir ini kan dari perbankan. Kalau di sektor perbankan sendiri, Bapak kan sekarang juga menjabat sebagai dirut begitu ya di Mandiri Taspen. Bagaimana Bapak melihat peran inovasi itu bisa sebagai bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan, Pak, sejauh ini dalam prakteknya? Makasih. Jadi saya di Pamanrep ini senior saya di gereja. Jadi di gereja HKBP Plasam. Jadi kalau saya dapat bukunya gratis, udah ada tanda tangan beliau ini. Waduh. Jadi 2 minggu sebelum acara ini saya dikasih, waktu mau bacanya ternyata banyak juga. Jadi belum kelar bacanya. Dan saya rasa setuju sama Pak Helman, buku ini bagus. Jadi saya ajak kepala divisi saya beli 50 untuk kasih ke pegawai agar pegawai memahami mengenai kewirausahaan dan inovasi. Jadi memang kalau kita bicara tadi cerita dari Pak Helman, leadernya dulu kan. Waktu saya masuk ke sini,
begitu masuk saya mikirnya apa yang akan saya rubah, apa yang saya harus rubah. Karena kalau saya masuk ditempatkan di situ nggak ada yang saya rubah, sebenarnya nggak ada gunanya, gitu kan. Jadi apa yang harus saya rubah dan hasilnya jadi apa? Jadi saya masuk di sana tahun 2020 belum jadi dirut. Jadi dirutnya itu Januari 2021 di saat COVID. Perusahaan itu kurang lebih profitnya di Desember 2020 429 miliar. Tahun lalu kita tutup profit bank ini 1.588 Luar biasa. miliar. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi tumbuh dalam 4 tahun hampir 3,6 kali. Ya artinya dari sisi aset dan seterusnya. Nah ini seperti apa bisa seperti itu? Nah. Udah pasti mental sebagai leader harus punya ya wirausaha, ya itu wajib, keberanian dan seterusnya. Namun melakukan perubahan itu kan nggak mudah, pasti sharing informasi aja banyak sekat tadi. Nah sehingga pemimpin memang harus lihat apa yang mau dirubah. Jadi perubahan itu kan bisa 1 sampai 100, maka harus menetapkan prioritas dulu. Apa yang paling penting yang mau dirubah di organisasi ini yang memberikan nilai tambah paling terbesar. Nah ini dulu. Nah contoh Bank Mandiri Taspen ini kan fokusnya adalah kepada pensiunan. Pada tahun 2020 saya lihat waktu bank ini memproses kredit itu bisa dikatakan 70% itu prosesnya aja udah bisa sampai 5 jam dan sisanya udah lewat hari. Maka ini yang saya harus rombak, bagaimana kalau bisa 100% 1 jam cair. Karena ada gak yang bisa ngasih kredit 15 menit cair? Ada, pinjol. Nah artinya ini kan knowledge, ya knowledge yang udah tersedia di mana-mana itu menjadi inspirasi. Oh kenapa bisa gitu. Maka sekarang pencairan kredit kita 70% itu di bawah 1 jam. Nah itu yang membuat produktivitas naik. Ya tentunya perbaiki sistem, mental manusia dan segala macam prosedur dan segala macam harus dirubah. Kemudian yang kedua, pemberian kredit kepada pegawai atau pensiunan udah pasti secara kredit risk itu risknya zero karena udah ada. Tapi sebenarnya ada risiko operasional. Apa? Begitu dia pensiun atau begitu dia meninggal, kredit itu free, gratis. Ahli warisnya nggak punya beban lagi. Kemana ini dialihkan? Ke asuransi, dibayar preminya. Tapi asuransi itu partner kita, bukan cuma sekedar tong sampah kalau ada masalah kita lempar ke sana, akan mati juga dia. Maka kita harus jaga partner kita. Maka inspirasinya adalah nonton film kan, knowledge tadi. Kok bisa kalau di film-film itu dengan Mbak dikasih kamera gini aja bisa tahu Mbak bagaimana sehat atau tidak, gitu kan? Karena yang kita mau hindari adalah resiko kematian. Karena saya lihat, loh yang meninggal ini kok banyak. Kredit baru dicairkan hari ini, 30 hari lagi meninggal. Kredit cair hari ini, 3 bulan lagi meninggal, 6 bulan lagi meninggal. Ya kalau udah setahun 2 tahun meninggal ya udah kuasa Tuhan lah itu. Tapi kalau 30 hari meninggal, ini pasti ada isu tentang bagaimana underwriting proses. Nah, jadi menggunakan AI sampai hari ini nggak ada di Indonesia yang proven melihat ini, wah ini orang sehat, gitu, nggak ada. Maka kita cek, berarti diskusi kan, knowledge lagi, menggali knowledge dengan dokter tentunya. Dokter hampir semuanya menyatakan orang sehat atau tidak based on dokumen, lab, hasil ronsen apa segala macam. Ya kita nggak berhenti di situ, kita cek lagi ke rumah sakit. Ada gak ilmu kedokteran yang bisa ngecek seseorang sehat atau tidak tanpa dokumen? Ternyata ada. Itu dipelajari oleh spesialis saraf.
namanya physical examination. Jadi dengan melihat wajah, mata, kulit ini itu satu, divalidasi lagi dengan melakukan gerakan fisik, suruh bangun, diri, kiri, kanan, angkat tangan. Habis itu dilakukan lagi dengan pertanyaan, di mana, siapa, namanya, dan seterusnya. Itu udah langsung bisa ada skor, menyatakan ini oke apa enggak. Nah akhirnya itu kita rekrut tenaga-tenaga medis sekitar 20-25 orang yang mengakses underwritingnya, dan akhirnya implikasinya adalah tadi kualitasnya menjadi baik. Nah ini salah satu inovasi-inovasi yang harus kita lakukan yang kadang-kadang nggak ada di sekitar kita juga, maka kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih Kak, luar biasa ya. Ini langsung pada prakteknya, dan ya itu tadi perwujudan dari leadership, kemudian knowledge dan inovasi itu sendiri, dan ternyata menghasilkan luar biasa dari 400 sekian miliar 1,5 triliun, itu luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Menarik, tetapi saya mau geser dulu mungkin ke Pak Bram ya. Pak Bram, kalau Pak Helman kemudian Pak Elmamber ini kan tadi dari sisi praktisinya seperti apa. Nah, Bapak dari dunia pendidikan, bagaimana Bapak memandang buku ini bisa menjadi pelengkap mungkin atau bahkan menambah untuk literatur dalam dunia pendidikan, dan nanti akan dimanfaatkannya kira-kira seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Saya itu kebetulan juga mengajar mata kuliah kewirausahaan dan inovasi ya. Dan saya sudah baca bukunya Pak Manerep ya. Sudah baca. Saya pikir buku ini sangat lengkap ya. Karena kalau kita bilang itu tebal ya, yang menarik adalah ini buku disusun sangat akademik. Karena ada citasi, ada sumber-sumber, ada gambar gitu ya. Jadi sangat menarik buku ini menjadi pelengkap ya, menjadi salah satu literatur untuk kegiatan itu ya, kewirausahaan dan inovasi sebenarnya. Karena banyak sekali ya di kami sendiri kan kebetulan saya mengelola S3, jadi memang kita mencari kebaruan dari riset-riset kewirausahaan dan inovasi. Dan seperti yang Pak Sembiring bilang, Bapak bilang, itu ada sebetulnya semuanya bisa digali gitu ya, bisa diriset gitu hasilnya seperti apa, itu bagus ya. Jadi menurut saya buku ini cukup lengkap ya. Buku ini bisa komprehensif, kemudian juga kekinian ya, karena sudah mulai menyentuh ada AI segala macam. Kan waktu kami dulu mungkin kuliah 10 tahun yang lalu gitu belum ada itu ya. Teknologi berubah sangat cepat, dan buku ini sudah memasukkan unsur-unsur itu. Jadi menurut saya bagus ya. Tadi saya bilang ada kutipan dan segala macam, menarik ya. Ada beberapa mungkin bahasa yang kami juga kenal, misalnya tentang knowledge management ya Pak. Jadi bahwa yang tadi bilang ini masih sekat-sekat, masih solo-solo, sebetulnya sudah ada toolsnya, mungkin 5 tahun yang lalu ya gitu sudah mulai diungkap di bagian akademik kami. Cuman kan begitu praktek nanti yang padahal prakteknya harus menjadi hal utama, dan memang dalam riset itu penting sekali unsur leadership pemimpinnya. Kalau pemimpin bilang A, pasti semua bisa. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Bram. Tadi Pak Helman bisik-bisik. Kan kalau dari Pak Sinaga tadi sudah menceritakan bagaimana penerapannya di perbankan. Pak Helman, pengalaman di logistik sejauh ini seperti apa Pak untuk inovasi itu sendiri? Saya terpukau tadi sama Pak Sinaga. Bukan, artinya kalau 400 miliar ke 1,5 triliun bisa saja entah karena apa. Tapi begitu dia ceritakan prosesnya, apa yang dia kerjakan, apa yang meningkat ini, artinya angka itu muncul bukan tiba-tiba. Itu maksud saya Pak. Jadi selamat Pak. Jangan-jangan beliau ini nanti diangkat lagi ke Mandiri dan Antara gitu kan. Kalau saya presiden saya angkat Bapak. Karena dia kerjakan dari A sampai Z dan hasilnya 3 kali lipat. Jadi kami di logistik, ya salah satu contoh ya, begini,
Ini yang namanya Tampu Bolon pernah di Inalum, sama kami itu. Pas 1000 di Inalum, Indonesian Asal Aluminium. Itu di tebing tinggi. Dan kami dulu 3 ke Jepang setahun itu. Jadi bahasa Jepang pun mahir kami. Jadi begitu kami bertiga keluar, saya kebetulan ke PPM, Sekolah Manajemen, Sekolah Bisnis, baru ke Samudra. Nah, beliau ini usaha sendiri, beliau ini ke PLN sampai Malang Buana. Jadi begini, kalau umpamanya di sinilah pabrik Inalum itu langganan dia di seluruh Indonesia ini ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI. Biasanya kebetulan Samudra yang ngangkut. Jadi ketika di Samudra diangkut, aku Samudra, ya udah teman semua di dalam, aman keliling gitu kan. Tapi nggak cukup begitu. Ternyata ketika diangkut aluminium 10.000 ton atau 12.000 ton ke Jakarta, itu komunikasinya antara ibu di Inalum dengan buyer, pembeli di Surabaya, di Bandung, di Cengkareng, Tangerang gitu ya. Jadi komunikasinya begini, barang itu dikasih ke Priok, tapi nanya ke sini. Nah, jadi ketika dia pesan 1000 ton dengan harapan 2 minggu cukup, ternyata seminggu habis. Ya seminggu lagi mana? Nggak ada barangnya. Dia minta barang ini nggak bisa. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa ada masalah komunikasi. Nggak bisa hanya komunikasi antara ibu produser di Inalum dengan pasar ibu pembeli di Surabaya dan sebagainya. Padahal kuncinya adalah aluminium ingot. Nah, akhirnya mereka ribut. Ributnya itu kita jadi penonton, walaupun kita vendor. Itulah bilang tadi tersebut. Ternyata ada anak buah kami yang tamatannya cuma akademi, politeknik, bukan S1, bukan S2. Dia ikut mendengarkan di sini, di tebing Inalum, dan ada lagi yang ikut mendengarkan di sini. Datanglah dia ke pimpinan. Ini begini nih Pak, kelihatannya mereka ribut ini. Karena kebutuhan di pabrik kadang-kadang nggak cukup bahan baku. Mengirim dari sini butuh waktu 10 hari lagi. Masa 10 hari pabrik dia nggak berjalan? Sedangkan dia, pesanan dia 2.000, aturannya 2 minggu dia pakai 1.000, tapi dia nggak mau kasih ke sana. Ya karena saingan dia juga kan Bu. Nah, jadi ini akhirnya setelah bicara dengan anak buah tadi, saya suruhlah satu manajer dia yang tamatan sekolah bisnis PPM untuk menengahi. Tapi idenya dari bawah Pak Seribu. Makanya saya tanya tadi itu. Idenya dari orang-orang yang pendidikannya terbatas. Yang tamatan PPM PMM tadi itu adalah menjembatani, mengkoordinir. Akhirnya dapat cara. Janganlah antara kalian komunikasinya kita bikin melalui platform. Jadi begitu dikirim barang ke Priok, di platform itu udah lengkap datanya. Ini untuk pasar Ibu 2.000, ini, dan pasar Ibu nggak perlu nanya ke Kuala Tanjung. Dia buka di tempat dia, informasi platform udah tahu. Jadi komunikasi singkat jadinya. Itulah karena IT itu sebenarnya pendukungnya. Nah sebelumnya itu enggak, bisa fax, bisa WA, bisa telepon, bisa telepon ya kan. Nah, begitu ditanya udah pulang ke rumah, ini enggak, kapanpun cari informasi itu udah terpusat di platform di gudang kami di Priok, sehingga keributan tidak terjadi. Nah, baru kalau umpamanya dia punya barang tadi kebutuhan 2.000 dalam 2 minggu, ternyata seminggu habis, langsung dikomunikasikan ke sini, cepat ke sini, ya, pengirimannya itu bisa ditolong. Jadi artinya inilah salah satu inovasi menyelesaikan permasalahan antara penjual dan pembeli. Kami di sini sebagai sebagai vendor untuk logistiknya, baik ngangkut dari sini, baik diletakkan di Priok, baik distribusi angkutan darat ke sana, semua menjadi lancar hanya karena komunikasi, Pak. Padahal uang yang beredar ini bukan miliar, Pak. Puluhan miliar tiap minggu. Malah satu udah itu ratusan miliar lah pergerakan apanya ini, barangnya ini. Bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan IT, memanfaatkan platform komunikasi, nggak perlu orang ke orang, tapi langsung real time. Akhirnya apa? Inalum tidak bisa lepas dari kami. Karena kalau dia lepas ke vendor lain, belum punya di sistem itu. Iya kan? Nah, jadi artinya dalam bisnis itu, kalau kita bisa membuat suatu cara, suatu tools, suatu teknologi yang memudahkan
antara pelanggan kita pelanggan ini, ya itu dia nggak mikir lagi pindah. Padahal dalam industri apapun yang paling kita takuti adalah dia pindah ke pesaing. Supaya nggak pindah kita kasih harga murah, begitu umpamanya kan. Untungnya tipis, kadang-kadang rugi pun nggak apa-apa, asal tetap. Ini nggak bisa. Kalau dia pindah, sistem nggak punya. Akhirnya apa? Muncul masalah-masa lalu. Itulah salah satu yang kita kerjakan 20 tahun lalu. Sampai sekarang itu berjalan. Tapi diimprove ya, diimprove. Tapi orang-orang belum bisa mengerjakan itu karena mesti masuk, Bu. Nggak bisa dia dalam logika, nggak bisa. Dia mesti masuk tanya. Itu dikerjakan orang kami, dan ini tadi nggak bisa kami apakan, nggak bisa kami vendorkan karena takut nanti rahasianya dia tahu. Orang kita yang kerjakan ini yang ahli di bidang IT. Itu salah satu, Bu. Jadi ternyata komunikasi bisa menyelesaikan masalah logistik, dan langganan itu bisa menjadi langganan jangka panjang. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Helman. Ini melengkapi ya, tadi knowledge, kemudian inovasi, tapi ada sisi komunikasi yang ternyata bisa menggabungkan itu. Kemudian tadi disampaikan juga Bapak bahwa ternyata yang memunculkan bukan ya bagian dari ide ya, kemudian itu adalah orang-orang atau pekerja yang tidak dari pendidikan tinggi, tapi mungkin yang dari vokasi mungkin ya, politeknik ya Pak ya. Karena tadi Pak Manerep juga sudah sampaikan bahwa knowledge tidak hanya dari formal education ya, tapi bisa dari experience begitu. Tapi ini menarik. Sebenarnya kita sudah harus masuk ke sesi tanya jawab. Tapi tadi sedikit menyambung yang Pak Helman sampaikan, mumpung ada Pak Bram juga ya. Kan ini tadi sedikit disinggung. Nah dari sisi pendidikan tinggi seperti apa Pak? Karena tadi di pembicaraan kita juga di belakang layar ya, banyak yang entrepreneur ini justru banyak datang dari yang lulusan dari vokasi atau politeknik. Nah dari sisi perguruan tinggi sendiri mempersiapkan para lulusan-lulusannya untuk nanti bisa terjun ke entrepreneur itu seperti apa Pak sejauh ini? Atau mungkin tantangannya sehingga porsinya mungkin belum besar begitu? Ya, dari riset teman-teman itu memang salah satu faktor nih seiring adalah memang tingkat pendidikan. Ya. Artinya konsep itu mungkin di atas ya, mungkin tingkat pendidikannya tinggi Pak. Tetapi kalau kita ada ketemu permasalahan yang sifatnya operasional gitu ya, jadi itu sangat mungkin asal penyelesaiannya dari yang vokasi, karena dia tahu tacit knowledge-nya yang banyak dengan pengalaman luar biasa. Itu sebetulnya yang menjadi modalnya ya, itu kira-kira Pak. Jadi memang ada yang pengetahuan dasarnya dari tacit knowledge. Pasti teman-teman Bapak yang vokasi itu pasti dengan pengalaman kerja yang panjang itu Pak, betul ya. Yang sedikit tentu enggak. Jadi dia experience knowledge-nya itu yang dipakai untuk, dan bisa saja itu lebih tinggi dari fresh graduate S2 yang baru konsep gitu. Ya, betul. Kira-kira itu ya. Nah, kebetulan saya juga di BINUS ya agak lama. BINUS itu bilang ya, 2 dari 3 lulusannya harus jadi entrepreneur Pak. Gitu target. Jadi bisa menjawab pertanyaan tadi ya, kok kita sedikit entrepreneurnya? Ya itu kira-kira ya. Jadi memang kita upayakan seperti itu. Dari lembaga pendidikannya sendiri juga mungkin perlu ada itu tadi ya, inovasi-inovasi untuk 2 dari 3 lulusannya harus jadi entrepreneur. Mungkin dari program dorong seperti itu ya. Dan juga banyak sebetulnya ada inkubator bisnis sebetulnya yang sudah berkembang di semua perguruan tinggi. Cuman saya nggak tahu lagi itu siapa juga Pak. Ini ada nggak pengaruhnya dibuat inkubator tapi startupnya nggak mulai, gitu kan sama aja ya. Kira-kira itu sih. Oke. Masih banyak PR-nya sebenarnya. Ini diskusinya menarik Pak.